Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ella Channel. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Kali ini aku akan membawakan cerita yang sangat mengerikan. Seperti apakah ceritanya? Tanpa perlu berbasa-basi, mari kita mulai kisahnya. Namun sebelum itu, dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Selamat mendengarkan. Hidup Ayana selalu berjalan di bawah bayang-bayang keterbatasan. Sejak pagi hingga malam, ia bekerja tanpa henti demi menyambung hidup, sekaligus mendukung cita-cita kekasihnya, Devan. Tangannya kasar karena sering merendam pakaian orang lain di ember cucian. Kakinya pegal karena berdiri lama melayani pelanggan di warung kecil, namun senyum tulusnya tidak pernah pudar. Semua tenaga yang ia curahkan selalu ia anggap sebagai bagian dari perjuangan bersama. Devan, seorang mahasiswa cerdas dan penuh ambisi, menjadi alasan terbesar Ayana tidak menyerah. Ia percaya, jika Devan berhasil meraih gelar sarjana dan mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan mereka akan berubah. Ayana selalu berkata pada dirinya sendiri bahwa setiap tetes keringat hari ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih indah. Janji pernikahan mereka di masa depan menjadi suluh yang menghangatkan hatinya di tengah segala kesulitan. Meskipun hidup sederhana, kebahagiaan kecil selalu hadir. Saat Devan pulang dari kampus dengan wajah penuh semangat, Ayana merasa semua letihnya terbayar. Ia akan menyiapkan makanan sederhana, meski hanya nasi dengan sayur bening, namun Devan selalu menikmatinya dengan senyum. Disitulah Ayana menemukan arti cinta, bukan pada kemewahan, melainkan pada kesediaan berkorban tanpa pamrih. Namun, ketenangan sederhana itu perlahan mulai teruji ketika masa lalu datang mengetuk. Karin, seorang wanita dari keluarga berada, muncul kembali di sekitar kehidupan Devan. Karin adalah sosok yang pernah menolak Devan di masa lalu hanya karena ia miskin. Penolakan itu dulu sempat membuat Devan terluka, dan kini, ketika Karin kembali hadir dengan status dan gaya hidup mewahnya, luka lama itu diam-diam terbuka. Devan berusaha terlihat tenang, tetapi hatinya diliputi kegelisahan. Ia mulai merasa minder ketika menyadari betapa besar jurang antara dirinya dan Karin. Obsesi untuk membuktikan diri kepada orang-orang yang pernah meremehkannya pun tumbuh semakin kuat. Ayana tidak menyadari bahwa di balik tatapan hening Devan, tersimpan ambisi yang pelan-pelan mengikis kesederhanaan mereka. Waktu berlalu, perjuangan Ayana akhirnya membuahkan hasil besar bagi Devan. Dengan kerja keras dan kecerdasannya, Devan berhasil lulus dengan predikat terbaik. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan tawaran pekerjaan bergengsi di ibu kota. Kebahagiaan Ayana tak terbendung. Ia merasa pengorbanan selama ini tidak sia-sia. Air matanya jatuh bukan karena lelah, melainkan karena bangga melihat kekasih yang ia dukung kini berdiri di ambang kesuksesan. Namun kebahagiaan itu ternyata bercampur dengan rasa berat hati. Devan harus meninggalkan kota kecil mereka demi karier barunya. Meski sedih, Ayana dengan penuh keyakinan melepaskannya pergi. Ia percaya pada janji setia yang diucapkan Devan, janji bahwa suatu saat nanti mereka akan menikah dan membangun rumah tangga bahagia. Ayana tetap tinggal di kota asal, memilih untuk terus hidup sederhana dan menabung setiap rupiah demi masa depan yang ia yakini akan tiba. Sementara Devan berangkat dengan penuh ambisi, membawa mimpi besar yang kini perlahan menjauh dari akar kesederhanaan yang selama ini mengikatnya dengan Ayana. Hari itu mereka berpisah dengan senyum dan air mata, tanpa tahu bahwa janji yang diucapkan akan diuji oleh godaan dunia yang lebih kejam dari sekadar kemiskinan. Hari-hari awal di ibu kota terasa seperti dunia baru bagi Devan.
Lingkungan megah, gedung-gedung tinggi yang menjulang, serta gaya hidup orang-orang sukses perlahan mengubah cara pandangnya. Pekerjaan barunya memberinya kesempatan untuk bergaul dengan kalangan terpandang. Jas rapi, ruangan kantor berpendingin udara, dan makan malam di restoran mewah menjadi rutinitas baru yang semakin menjauhkan dirinya dari kesederhanaan masa lalu. Dalam lingkaran pergaulan itu, Karin kembali hadir. Tidak lagi sebagai sosok yang meremehkan, melainkan sebagai rekan bisnis sekaligus wanita yang kini memberi perhatian berbeda. Dengan senyum manis dan pujian halus, Karin seolah menghapus penolakan masa lalu. Ia mendekati Devan dengan penuh pesona, menyatakan penyesalan karena pernah menolak seseorang yang ternyata mampu berdiri sejajar dengan kaum berkelas. Perhatian itu menjadi godaan yang sulit diabaikan. Devan yang dulu pernah terluka merasa harga dirinya perlahan terobati. Ia melihat pada Karin bukan hanya seorang wanita, melainkan simbol status, pengakuan, dan balas dendam atas masa lalu yang getir. Semakin lama ia berada di dekat Karin, semakin kabur pula ingatannya tentang janji yang pernah ia ucapkan pada Ayana. Sementara itu di kota kecil, Ayana tetap berjuang dengan kesederhanaan. Ia masih bekerja serabutan, masih menabung setiap rupiah, dan masih menunggu pesan-pesan hangat dari kekasihnya. Namun lambat laun, komunikasi mereka mulai berubah. Telepon Ayana sering hanya dijawab singkat. Pesan-pesannya dibalas dingin, atau bahkan diabaikan dengan alasan kesibukan. Kata sibuk dan lelah menjadi tembok baru yang memisahkan keduanya. Ayana mulai merasakan ada jarak yang tidak bisa ia definisikan. Intuisinya berkata bahwa sesuatu sedang berubah. Kadang ia menemukan tanda-tanda kecil yang membuat hatinya tidak tenang. Unggahan samar di media sosial yang menampilkan Devan bersama Karin, cerita yang tidak konsisten tentang pertemuan bisnis, hingga nada suara yang terdengar semakin asing setiap kali Devan berbicara. Meski hatinya penuh curiga, Ayana tetap berusaha berpikir positif. Ia meyakinkan dirinya bahwa Devan hanya sedang beradaptasi dengan kehidupan baru. Namun semakin lama, bayangan buruk itu semakin sulit ditepis. Ia merasakan ketakutan yang perlahan berubah menjadi luka batin, seakan pengorbanan yang ia lakukan selama bertahun-tahun mulai dianggap tidak berarti. Puncaknya datang ketika Devan pulang ke kota kecil mereka. Ayana menyambutnya dengan harapan besar, membayangkan pelukan hangat dan rencana masa depan yang lebih pasti. Namun kenyataan yang datang justru bagaikan petir di siang bolong. Alih-alih membawa cincin sebagai tanda keseriusan, Devan datang dengan kata-kata perpisahan. Dengan wajah dingin dan suara tanpa rasa, ia mengakhiri hubungan mereka. Alasannya sederhana namun menyakitkan. Mereka sudah berbeda kelas. Menurut Devan, Ayana tidak lagi sejalan dengan kehidupan yang ia jalani sekarang. Ucapan itu menghantam hati Ayana lebih keras daripada apapun. Semua pengorbanan, semua keringat, dan semua impian yang ia bangun seolah runtuh dalam sekejap. Ayana menatapnya dengan campuran keterkejutan dan kemarahan. Ia ingin menuntut kebenaran, menanyakan apakah semua perjuangannya selama ini tidak pernah berarti. Namun Devan memilih bungkam. Ia berbalik pergi, meninggalkan Ayana yang hancur di tengah luka dan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Hari itu, cinta yang pernah ia perjuangkan dengan sepenuh hati retak tanpa ampun. Yang tersisa hanyalah kehancuran, kekecewaan, dan luka yang terlalu dalam untuk segera disembuhkan. Hari-hari setelah perpisahan itu menjadi masa tergelap bagi Ayana. Hatinya hancur, pikirannya kacau, dan tubuhnya terasa rapuh. Namun di balik semua rasa sakit itu, ada bagian dari dirinya yang menolak percaya. Alasan yang Devan ucapkan terdengar terlalu sederhana, terlalu dingin, seolah menutupi sesuatu yang jauh lebih dalam.
Ayana merasa ia berhak mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, bukan sekadar kalimat dingin tentang perbedaan kelas. Dengan tekad yang lahir dari luka, Ayana memutuskan untuk meninggalkan kota kecilnya sementara waktu. Ia menabung sedikit demi sedikit hingga cukup untuk membeli tiket ke ibu kota. Perjalanan itu bukanlah untuk mengejar cinta, melainkan untuk mencari jawaban. Ia ingin memastikan sendiri apa yang sebenarnya membuat Devan tega mengkhianati semua pengorbanan mereka. Ketika tiba di ibu kota, Ayana merasa seakan dirinya terlempar ke dunia asing. Jalan-jalan besar dipenuhi kendaraan mewah, gedung pencakar langit berdiri menjulang, dan orang-orang berjalan cepat dengan pakaian elegan. Di tengah keramaian itu, Ayana merasa kecil, rapuh, dan asing. Tapi setiap kali hatinya gentar, ia mengingat wajah Devan, mengingat janji-janji manis yang pernah diucapkan. Lalu luka itu kembali menguatkan langkahnya. Hari demi hari ia mencari keberadaan Devan. Sampai akhirnya, tanpa sengaja, ia menyaksikan pemandangan yang meruntuhkan seluruh harapan terakhirnya. Dari kejauhan, ia melihat Devan berjalan berdampingan dengan Karin. Bukan sekadar rekan kerja biasa, keduanya terlihat begitu mesra. Tawa Karin menggema, tangan mereka hampir tak terpisahkan, dan tatapan Devan penuh dengan perhatian yang dulu hanya ia tujukan pada Ayana. Pemandangan itu menusuk hati Ayana lebih dalam daripada ucapan perpisahan yang pernah ia dengar. Saat Karin dan Devan berhenti di depan sebuah toko perhiasan, Ayana melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Devan memilih cincin, menatap Karin dengan kebanggaan, seolah seluruh dunia kini ada di tangan mereka. Air mata Ayana jatuh tanpa bisa ia tahan. Saat itu ia sadar, alasan perpisahan mereka bukanlah perbedaan kelas, melainkan pengkhianatan. Devan tidak meninggalkannya karena dunia yang berbeda, tetapi karena hatinya telah jatuh pada godaan status yang dibawa Karin. Hatinya hancur, namun Ayana memilih untuk tidak menjerit atau melabrak. Ia berdiri diam, membiarkan air matanya menjadi saksi bisu dari kenyataan pahit yang akhirnya terungkap. Malam itu, di penginapan kecil tempat ia bermalam, Ayana menulis sebuah surat singkat. Bukan surat cinta, bukan pula surat penuh amarah, melainkan sepucuk kata pengingat. Ia menuliskan tentang siapa Devan dahulu sebelum ia memiliki semua ini, tentang siapa yang berdiri di sisinya ketika semua orang meremehkannya, dan tentang bagaimana pengorbanan itu akhirnya dibayar dengan luka. Keesokan harinya, Ayana menyelinap ke kantor tempat Devan bekerja. Dengan langkah tenang, ia meletakkan surat itu di atas meja kerjanya, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Ia tidak ingin lagi berhadapan dengannya, tidak ingin lagi mendengar alasan. Yang ia butuhkan hanyalah penutupan, dan surat itu menjadi cara terakhirnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dengan hati penuh luka tapi kepala tegak, Ayana kembali ke kampung halamannya. Ia sadar dirinya tidak lagi bisa menjadi korban yang hanya menangis dalam kesedihan. Meski hancur, di dalam dirinya lahir sebuah tekad baru. Ia akan bangkit, membuktikan bahwa hidupnya tidak berhenti hanya karena dikhianati. Ia akan membuktikan bahwa dirinya punya nilai, bahkan tanpa Devan. Hari itu Ayana meninggalkan ibu kota dengan hati remuk, tapi juga dengan secercah keberanian yang mulai tumbuh. Luka telah membuka jalan baru, jalan menuju kebangkitan yang perlahan menunggu di depan. Sekembalinya ke kampung halaman, Ayana tidak lagi sama. Luka yang ia bawa dari ibu kota begitu dalam, namun justru luka itu menjadi titik balik yang membentuk kekuatan baru. Ia tidak ingin hidupnya berakhir sebagai korban dari pengkhianatan. Perlahan ia mulai menata kembali langkahnya. Dengan modal kecil dari tabungan sisa pekerjaannya, Ayana membuka usaha sederhana.
Ia memanfaatkan keterampilannya dari pekerjaan serabutan yang selama ini ia jalani. Dari dapur kecil rumahnya, ia memulai usaha catering rumahan. Awalnya hanya menerima pesanan dari tetangga, namun berkat ketekunan dan cita rasa masakan yang hangat, kabar tentang usahanya menyebar ke seluruh kota kecil itu. Hari-harinya yang dulu dipenuhi tangis kini berganti dengan kesibukan baru. Ia bangun sebelum fajar, menyiapkan bahan, memasak, lalu mengantarkan pesanan. Rasa lelah yang dulu terasa menyesakan kini berubah menjadi sumber kebanggaan. Setiap sen yang ia peroleh menjadi bukti bahwa dirinya mampu berdiri sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Perlahan, usaha kecil itu berkembang. Ayana belajar mengatur keuangan, mencatat pesanan, hingga berani mempekerjakan tetangga yang membutuhkan pekerjaan. Transformasi itu tidak hanya terlihat pada kehidupannya, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ayana yang dulu rapuh kini tumbuh menjadi wanita yang lebih matang, lebih kuat, dan penuh percaya diri. Di sisi lain, kehidupan Devan berjalan menuju puncak yang berbeda. Pernikahannya dengan Karin digelar secara besar-besaran. Undangan mewah tersebar ke berbagai kalangan. Semua orang membicarakan pesta pernikahan yang digadang-gadang sebagai pertemuan dua dunia. Seorang pria yang berhasil meraih kesuksesan dan seorang wanita kaya yang menjadi simbol status. Namun takdir mempertemukan jalan mereka sekali lagi. Di antara undangan yang disebar, satu lembar sampai ke tangan Ayana. Mungkin karena keluarga Devan masih menyimpan rasa hormat padanya, atau mungkin hanya sebuah formalitas yang tidak disengaja. Apapun alasannya, undangan itu membuat hati Ayana bergetar. Setelah melewati pergulatan batin, Ayana memutuskan untuk hadir. Bukan untuk mencari masalah, bukan pula untuk merusak kebahagiaan orang lain, melainkan untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak lagi sama. Ia ingin berdiri tegak, memperlihatkan bahwa luka yang dulu diberi Devan telah menjadikannya lebih kuat. Hari resepsi itu tiba. Ayana melangkah masuk ke gedung pernikahan dengan penampilan sederhana namun elegan. Tatapannya tegas, langkahnya mantap, meski di dalam hatinya masih ada sisa getir yang sulit terhapus. Kehadirannya langsung menarik perhatian. Banyak pasang mata memandang, termasuk Devan yang sontak terkejut melihat wanita yang pernah ia tinggalkan kini tampil begitu berwibawa. Karin dengan senyum penuh gengsi, tidak menyembunyikan rasa meremehkan. Di hadapan tamu undangan, ia menatap Ayana seakan ingin menunjukkan kemenangan. Namun Ayana tetap tenang. Ia menghampiri pasangan pengantin itu, mengucapkan selamat dengan suara lembut namun penuh ketegasan. Lalu dengan tatapan tajam yang menusuk jauh ke hati Devan, ia meninggalkan sebuah kalimat singkat yang menjadi cambuk tajam di tengah pesta megah itu. Ia berharap cincin yang kini melingkar di jari Karin benar-benar sebanding dengan masa depan yang dulu ia pertaruhkan demi Devan. Hening sejenak meliputi ruang resepsi. Devan terdiam, wajahnya pucat, matanya kosong, seakan dihantam oleh kenyataan yang selama ini ia coba kubur. Karin mencoba menepis suasana dengan tawa, namun luka yang ditinggalkan kalimat Ayana jauh lebih dalam dari apapun. Dengan kepala tegak, Ayana melangkah pergi. Ia tidak menoleh ke belakang karena ia tahu masa lalu sudah terkubur. Yang ia bawa hanyalah harga diri yang kembali utuh dan tekad untuk terus melangkah maju. Sementara Devan, di tengah pesta pernikahannya yang mewah, mulai dihantui penyesalan yang tak bisa ia tolak. Hari itu menjadi saksi bahwa luka yang dibayar dengan pengorbanan bisa berubah menjadi kekuatan, dan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu hadir dalam gemerlap pesta, melainkan dalam hati yang mampu berdiri tegak meski pernah hancur.
Hari-hari setelah pesta pernikahan yang megah itu, Devan mulai merasakan kenyataan pahit yang tidak pernah ia bayangkan. Hidup dengan Karin ternyata jauh berbeda dari bayangan indah yang ia tanamkan di benaknya. Karin yang dulu tampak memesona dengan status dan kekayaannya, ternyata bukanlah istri yang penuh cinta. Ia lebih sering menuntut, membicarakan harta, pesta, dan penampilan di mata orang lain. Kehangatan yang pernah ia rasakan dari Ayana tidak pernah ia temukan lagi. Setiap kali ia pulang ke rumah mewah yang seharusnya menjadi lambang keberhasilan, yang ia rasakan hanyalah kehampaan. Karin memperlakukannya seperti mitra bisnis, bukan pasangan hidup. Senyum hangat yang dulu selalu menyambutnya di rumah sederhana Ayana, kini berganti dengan tatapan dingin penuh perhitungan. Devan mulai dihantui kenangan tentang pengorbanan Ayana. Bagaimana wanita itu pernah bekerja siang malam hanya untuk mendukungnya. Bagaimana ia selalu tersenyum meski lelah. Dan bagaimana ia berani berdiri di sisinya ketika semua orang meremehkan. Penyesalan itu datang terlambat. Devan mencoba mencari Ayana, tetapi ia selalu gagal. Ayana sudah tidak lagi berada di tempat yang dulu. Ia tidak lagi menjadi wanita yang bisa ditemui dengan mudah di rumah kecil atau di warung sederhana. Ayana sudah berjalan jauh, meninggalkan semua masa lalu yang pernah menghancurkannya. Sementara itu, kehidupan Ayana semakin bersinar. Usaha catering rumahan yang ia bangun dengan penuh ketekunan kini berkembang pesat. Dari sekadar menerima pesanan kecil, ia berhasil membuka sebuah toko makanan yang ramai pelanggan. Ia dikenal sebagai pengusaha kecil yang sukses, dihormati karena kerja kerasnya, dan dikagumi karena sikap rendah hatinya. Kehidupannya kini jauh lebih tenang dan penuh kebahagiaan, bukan karena harta melimpah, tetapi karena kemandirian yang berhasil ia raih. Dalam perjalanan barunya, Ayana bertemu dengan seorang pria yang berbeda dari Devan. Bukan orang kaya raya, bukan pula sosok penuh ambisi, melainkan seseorang yang tulus menghargai ketekunan dan kebaikan hatinya. Pria itu jatuh cinta bukan pada penampilannya, melainkan pada perjuangan dan keteguhan yang membentuk dirinya. Bersamanya, Ayana merasakan kembali arti dicintai tanpa syarat. Waktu terus berjalan dan akhirnya kabar bahagia itu terdengar ke telinga Devan. Dari kejauhan, ia mengetahui bahwa Ayana akan menikah. Dengan hati penuh penyesalan, ia berusaha hadir meski hanya sebagai penonton dari jauh. Ia menyaksikan bagaimana Ayana berjalan anggun menuju pelaminan, dikelilingi oleh keluarga, sahabat, dan orang-orang yang benar-benar menghargainya. Di saat itu, Devan sadar bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada semua harta dan status yang kini ia miliki. Ia kehilangan satu-satunya orang yang pernah mencintainya dengan tulus, bahkan saat dirinya tidak memiliki apa-apa. Semua kesuksesan yang ia raih, semua pesta mewah, dan semua pengakuan sosial tiba-tiba terasa hampa di hadapan kebahagiaan sederhana yang dimiliki Ayana. Ayana di sisi lain tidak lagi menoleh ke belakang. Baginya, masa lalu adalah bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya menjadi kuat. Ia berdiri di pelaminan dengan senyum yang tulus, bukan lagi senyum yang dipaksakan untuk menyembunyikan luka. Kini ia tersenyum karena hatinya benar-benar bahagia. Cerita ini berakhir bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kemenangan yang sejati. Kemenangan seorang wanita yang berani bangkit dari pengkhianatan, membangun dirinya kembali, dan akhirnya menemukan cinta yang lebih tulus daripada yang pernah ia bayangkan. Pengorbanannya memang pernah dibayar dengan luka, tetapi pada akhirnya ia menemukan keadilan yang lebih indah. Kehidupan yang mandiri, hati yang kuat, dan cinta yang tulus.
Dan itu adalah kemenangan yang jauh lebih besar daripada sekadar balasan dendam. Oke teman-teman, segitu dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka, boleh banget tinggalkan jejak di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.